Warga Konoha itu adalah warga yang paling rajin berdoa di dunia. Nomor satu, paling rajin berdoa di dunia. Jadi kita itu tidak pernah yang namanya ketinggalan dalam berdoa, melakukan ritual-ritual ibadah, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita adalah masyarakat yang paling rajin berdoa, kenapa negara kita tidak maju? Itu artinya, apakah doa itu tidak berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa? Kemudian ya, di saat yang sama, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang paling rajin berdoa di dunia, tapi di saat yang sama, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang paling rajin korupsi. Jadi, kombinasi yang mematikan. Ya kan? Kita rajin berdoa, juga kita rajin korupsi. Menurut saya ini masalah besar gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah agama itu cuma karang-karangan manusia? Kalau kita dengan berdoa bisa memajukan suatu bangsa, kenapa negara kita tidak maju? Apakah agama itu tidak worth it zaman sekarang ini? Apakah karang-karangan manusia? Bagaimana data yang sebenarnya? Secara antropologi ya, menurut data dari antropologi, agama itu adalah karang-karangan manusia. Agama itu adalah produk budaya. Budaya itu kan karangan manusia. Culture itu kan diciptakan oleh manusia. Jadi menurut antropologi, agama itu bagian daripada budaya atau bagian daripada culture. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti saya dikata-katain, kamu PKI, kamu ateis, kamu agnostik, kamu benci agama, kamu mojokkan agama saya." Saya tidak menyebutkan agamanya di sini. Tapi secara antropologi, ya kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah sama antropologi ya. Marah sama ilmu pengetahuan bernama antropologi. Ya, menurut antropologi, agama itu adalah karangan-karangan manusia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu berpikir bahwa agama itu ciptaan Tuhan? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu kenapa banyak warga Konoha itu percaya bahwa agama itu ciptaan manusia itu adalah karena doktrin. Doktrin turun-menurun dari keluarga kita. Jadi kalau boleh jujur ya, Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya agama. Saya mau nanya sama yang nonton video ini, kasih datanya. Ada 3.000 agama lebih di dunia ini. Pertanyaan saya, mana agama yang diciptakan Tuhan? Kalau Tuhan menciptakan satu agama yang benar dari ribuan agama, misalnya 2.999-nya itu ciptaan iblis misalnya, ciptaan setan misalnya. Cuman satu agama yang benar, yaitu agama saya misalnya. Secara tidak langsung kita mengkhianati Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kan Tuhan itu maha bijaksana. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha bijaksana menciptakan 3.000 lebih agama di dunia ini, tapi cuma satu yang benar? Apa nggak kurang kerjaan Tuhan itu? Berarti Tuhan itu bukan maha bijaksana ya kan? Iya kan? Logikanya seperti itu. Cuman otak kita itu sudah tidak bernalar lagi gitu. Otak kita itu sudah tidak logis lagi. Maka kita nggak kepikiran hal-hal seperti ini. Jangankan berpikir logis. Berpikir kritis aja kita sudah dilarang. "Shh, jangan berpikir kritis, nanti kamu sesat. Nanti kamu masuk neraka." Kita ditakut-takuti gitu. Jadi saya bangun channel ini untuk apa? Untuk mengkritisi ya doktrin-doktrin atau dogma-dogma yang merugikan bangsa kita. Kalau kita berpikir bahwa agama itu ciptaan Tuhan, kalau kita berpikir bahwa agama kita yang paling benar, ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa ini berpengaruh? Apa alasannya? Kalau kita berpikir agama kita yang paling benar, agama kita lah yang diciptakan Tuhan, maka akan sering terjadi yang namanya konflik. Kenapa sering terjadi konflik antar umat beragama di Konoha? Ada tuh yang mempersulit rumah ibadah gitu ya, kemudian bubarin paksa dan sebagainya. Kenapa hal seperti ini muncul? Karena kita merasa bahwa agama kita itulah yang paling benar. Agama kita ciptaan Tuhan. Itu dasarnya. Ya. Cuman banyak orang yang tidak jujur akan hal ini. Kemudian ya, kenapa agama itu secara antropologi disebut karang-karang manusia? Ya karena doktrin turun-temurun ya. Jadi kalau boleh jujur ya,
Kita itu beragama, nggak pernah kita memilih agama sebenarnya, nggak pernah. 90% warga Konoha itu tidak pernah memilih agamanya, nggak pernah. Yang memilih agamanya adalah orang tuanya, keluarganya, lingkungannya, pacarnya, suaminya, istrinya. Orang pindah agama itu biasanya karena perkawinannya. Itu faktor yang paling pertama. Nggak ada tuh ya orang pindah agama karena ya nonton pemuka agama jadi pindah agama. Mungkin ada tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Ya, karena ya nggak mungkin mereka pindah agama. Kan nggak enak sama keluarga. Kita kan masyarakat yang nggak enakan. Ya, biasanya kalau kita pindah agama tuh ya, terutama warga Konoha, ya terutama umat agama mayoritas di Konoha, mereka akan berpikir negatif. Kenapa lu murtad misalnya? Lu disogok pakai Indomie ya? Jadi ada pikiran-pikiran negatif ya. Saya tidak membela agama tertentu ya. Ya, sama aja sebenarnya. Agama samawi sebenarnya seperti itu kok ya. Saling apa? Saling berebut jemaat sebenarnya, berebut umat ya secara tidak langsung ya. Kenapa lu pindah agama? Lu disogok sama Indomie ya? Lu digaji ya? Lu dikasih duit ya? Jadi segitu pikiran negatif kita ya kalau ada orang yang pindah agama. Padahal kalau saya berpendapat ya, kalau saya boleh berpendapat, Tuhan itu kan Maha Esa. Tuhan itu kan satu. Semua agama itu kan Tuhannya satu. Jadi kalau pindah agama, kenapa marah-marah? Wong Tuhannya masih satu kok. Ya, pemikiran-pemikiran seperti ini yang jarang terpikirkan oleh pemeluk agama yang ada di Konoha ya. Jadi saya bikin channel ini untuk apa? Untuk menghilangkan yang namanya doktrin-doktrin yang tidak bermanfaat dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya, agama itu sangat berpengaruh kepada kemajuan suatu bangsa karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan agama. Cara makan, cara minum, makanan saja punya agama. Ada tuh makanan halal. Sekolah juga punya kok. Ya, sekolah syariat. Ada tuh perumahan syariat. Semuanya punya agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kalau eh, agama itu menyusupi pola pikir kita. Ya, banyak keputusan keseharian itu dipengaruhi oleh agama karena agama itu membentuk pola pikir kita dari kecilnya. Dari orok kita sudah didoktrin ya. Jadi sama halnya dengan masyarakat Konoha. Warga Konoha itu kan sangat rajin berdoa. Salah satu masyarakat yang paling rajin berdoa di dunia. Nah, saking rajinnya berdoa, setelah berdoa mereka juga korupsi. Jadi nggak ngaruh ya. Setelah berdoa mereka korupsi. Korupsi gila-gilaan ya. Setelah mereka korupsi, mereka juga melakukan ritual ibadah. Berdoa. Jadi makanya saya sering mengatakan, dugaan saya, kemungkinan kenapa negara kita itu sangat korup, karena faktor daripada agama. Banyak warga Konoha berpikir kalau saya nanti korupsi, dosa saya kehapus kok. Saya berdoa, kehapus kok. Tuhan kan maha pemaaf, maha pemurah. Masa dosa saya yang segede gaban nggak dihapus sama Tuhan, segede gunung nggak dihapus sama Tuhan. Kalau saya bertobat nanti dosa saya kehapus kok. Kemudian karena pengaruh seiman ya, dugaan saya seperti itu. Ya, karena mereka seiman, mereka melindungi yang namanya orang yang korupsi. Ya, itu dugaan saya ya. Ya, bisa aja duitnya dibagi-bagi kan. Setelah mereka bagi-bagi duit, mereka berdoa. Ya, mereka berpikir akan menghilangkan dosa mereka. Jadi, itulah alasannya. Ya, kalau kita perhatikan, negara yang sangat religius itu adalah negara yang sangat korup juga. Jangan menutup mata, guys. Banyak pemuka agama di Konoha itu yang korup, tapi dilindungi kok. Oh, bukan salah agamanya. Oh, salah orangnya. Tapi justru agama juga di sini terlibat. Karena agama dijadikan ya alat untuk menghapus dosa. Sehingga banyak orang yang korup ya, korup terus ya. Setelah selesai berdoa, mereka nyolong sendal gitu. Mereka korupsi. Jadi segitu bobroknya sebenarnya ya. Pengaruh daripada agama terhadap negara. Makanya saya mengusulkan yang namanya negara sekuler ya. Memisahkan antara agama dengan negara. Sekularisme. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya dikata-katain PKI.
ya, ateis, dasar lu benci agama, PKI, mama bentuk PKI ya. Padahal kalau boleh jujur PKI itu beragama kok. Dan Aid itu hafal Quran guys, hafiz Quran. Dan Aid itu hafiz Quran. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Dan Aid itu nggak beragama, sementara pada faktanya dia beragama. Dia berasal dari keluarga yang religius, ya. Orang tuanya kalau nggak salah itu kiai ya, kalau nggak salah. Pemuka agama juga ya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa PKI itu tidak beragama? Banyak kok kader-kader PKI itu jadi guru ngaji dan lain sebagainya ya. Jadi PKI itu tidak seburuk yang kita kira. Soeharto tidak sebagus yang kita kira. Ya, Pak Karno tidak sesuci yang kita kira. Pak Soeharto enggak sejahat yang kita kira. Jadi kita harus berpikir rasional ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Karena sejarah-sejarah yang ada di sekolah itu adalah propaganda yang sudah dipoles gitu. Ya, sengaja dibikin untuk apa? Untuk tujuan tertentu ya. Jadi kalau mengetahui sejarah yang sebenarnya itu, jangan baca sejarah yang ada di sekolah. Cari tahu sendiri gitu. Bahkan Tan Malaka sekalipun Bapak Republik Indonesia yang lebih jago daripada Soekarno dibunuh oleh bangsa kita sendiri. Karena apa? Karena terafiliasi dengan PKI. Ya, karena apa? Karena Tan Malaka ya berusaha mengkritik agama. Karena Tan Malaka mengatakan agama itu adalah candu bagi masyarakat miskin untuk menenangkan diri biar pemerintah tidak dikritik. Jadi karena pernyataan seperti ini, maka masyarakat Konoha banyak yang marah. Ya, pemuka-pemuka agama banyak yang memprovokasi, sehingga ya pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha ini melalui perpanjangan tangan aparat yang ada di Konoha saat itu, Tan Malaka dihabisi. Jadi dari dulu sebenarnya sudah ada pertentangan antara orang yang berpikir logis dengan kaum agamis ya. Jadi ini sebenarnya penyakit daripada bangsa kita dari dulu. Orang yang berpikir logis seperti yang nonton video ini ya, atau seperti saya, maka sangat berbahaya sekali ya di Konoha ini. Kenapa? Karena warga Konoha itu nalarnya sangat rendah. Warga Konoha berpikir kalau misalnya kita mengkritik agama itu kita dikirain membenci agama, padahal kita nggak membenci agama. Kita membenci masyarakat yang tidak bisa bernalar karena dibodoh-bodohi oleh agama gitu. Dibodoh-bodohi oleh pemuka agama. Karena kita menganggap bahwa agama itu ciptaan Tuhan. Padahal nggak ada tuh agama yang diciptakan Tuhan. Manusia lah yang menciptakan Tuhan. Ya, kenapa banyak warga Konoha itu berpikir bahwa agama mereka diciptakan oleh Tuhan? Ya karena egoisme. Ini kan egoisme pribadi. Mereka sangat egois gitu ya. Mereka sangat halu dengan sorga. Padahal kan sorga itu tidak terbukti secara ilmiah kok. Gak ada tuh yang pulang dari sorga. Dari miliaran manusia yang sudah meninggal, gak ada tuh yang pulang ke dunia bersaksi. Oh ternyata sorga itu ada. Gak ada tuh. Jadi sebenarnya pada hakikatnya, pada dasarnya manusia itu takut akan kematian. Sehingga mereka mau nggak mau harus mengakui bahwa agama itu berasal sumber dari Tuhan. Ya, karena mereka takut akan kematian. Ya, mereka kan takut aja sebenarnya dengan misalnya nih kalau misalnya ada orang meninggal, masa mereka nggak masuk surga? Masa surga itu nggak ada? Ya, jadi ini berhubungan ya. Secara antropologi karena ketakutan manusia terhadap kematian, maka mereka percaya dengan yang namanya agama. Walaupun secara antropologi agama itu karang-karangan manusia ya. Jadi saya fokus pada prinsip saya mendirikan channel ini. Fokusnya menghapuskan yang feodalisme dalam beragama, kemudian doktrin-doktrin sesat, karena ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa, kemudian sekularisme, memisahkan agama dengan negara. Karena banyak kerugian negara karena mengurusi masalah pribadi bernama agama. Ini semacam scam ya kalau kita perhatikan ya. Pemerintah Konoha itu malah lebih mengurusi agama daripada mengurusi tentang kemakmuran masyarakatnya. Kenapa? Karena pemerintah Konoha itu berpikir bahwa masyarakat Konoha itu adalah masyarakat yang paling rajin berdoa sedunia. Jadi
sekali-sekali mereka mengkritik umat daripada agama tertentu, maka akan tamat karirnya. Padahal dia jujur ya. Sama seperti nasib daripada Tan Malaka. Jadi orang-orang yang berusaha mengkritik agama, ya, karena agama itu terlibat dalam kemandekan kemajuan suatu bangsa, maka siap-siap akan berakhir seperti Tan Malaka. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya prihatin dengan kematian dengan Tan Malaka. Salam rasional.